Hi, my name is Michael. Di saat masa pandemi ini, kita hanya bisa di rumah aja. Hal yang bisa kita lakukan hanyalah tidur, main game, main sosmed, dan hal yang tidak produktif. Untuk itu, kali ini saya akan share tentang tutorial di Adobe After Effects. Kali ini saya akan share tentang basic 3D tracking. Pertama, buka Adobe After Effects, kemudian import file video tersebut dan drag video ke new composition. Tunggu hasilnya. Nah, inilah dia videonya. Kita play dulu dengan cara tekan tombol space di keyboard. Inilah dia video yang akan kita buatkan, motion atau 3D tracking. Space lagi untuk menghentikan preview. Sebelum kita melaju ke tahap selanjutnya, kita terlebih dahulu memahami konsep 3D tracking itu seperti apa. Karena di 3D tracking sangat jauh berbeda dengan 2D tracking. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja melaju ke tahap selanjutnya. Caranya adalah dengan menemukan tracker. Dengan cara yaitu pergi ke menu window, pilih tracker. Nah, kalau sudah menemukan tracker, cari track kamera. Oh iya, sebelum track kamera ini diklik, fungsinya itu adalah untuk menganalisa video dari 3D tracking yang akan kita buat selanjutnya. Proses analisa tersebut pastinya memakan waktu. Klik track kamera, lalu tunggulah proses analyzing berlangsung. Biasanya agak lama, tergantung spek dari PC atau komputer masing-masing. Yang harus dilakukan selama proses analyzing ini adalah sabar jika spek dari PC kalian tidak memadai. Nah, inilah dia hasil dari analyzing tadi. Menghasilkan point tracking. Point tracking ini adalah patokan untuk objek 3D yang akan kita buat nantinya. Oh iya, point tracking 3D kamera ini sangat handal karena dia bisa mendeteksi objek walaupun si objek nanti tidak masuk kamera atau sedang tidak on frame gitu. Dari sekian banyak tracking point ini, kita bebas semaunya kita dan sesuai kehendak kita yang mana yang akan kita pilih sesuai keinginan kita. Kita cari dan pilih tracking point-nya. Pilih tracking point, klik kanan, lalu create text and camera. Karena kita akan membuat objeknya teks. Untuk mengubah besar kecil objeknya, kita pilih dulu teks, kemudian tekan huruf S. Kemudian kita geser angka yang berwarna biru tersebut ke kanan maupun ke kiri sambil ditahan. Fungsi scale ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil teks atau objek yang dipilih. Kemudian
atur sampai mendapatkan komposisi ukuran yang pas. Untuk mengubah posisinya, kita klik teks lagi, tekan P, lalu klik tahan dan geser lagi ke kiri maupun ke kanan angka yang berwarna biru tersebut untuk mengubah posisi dari objek. Kemudian atur sampai mendapatkan komposisi yang pas. Untuk mengubah rotasi, caranya adalah klik bagian teks, tekan R untuk rotation. Setelah itu kita akan menemukan bahwa ada orientation, X, Y, Z rotation. Fungsinya beda-beda dan kita akan setting satu persatu dari menu rotation tersebut. Sama seperti yang tadi, caranya adalah klik tahan dan geser ke kiri, kanan maupun atau kita bisa mengubah angka dari subjek tersebut. Selanjutnya kita ubah nama teks di preview. Selanjutnya kita ke bagian tools text, klik T pada bagian tools, kemudian klik teks yang di bagian preview dan hapus, kemudian ganti tulisannya sesuai keinginan kita. Kali ini saya membuat contoh tulisan dengan nama COVID-19 Effect. Nah, setelah itu kita setting lagi rotasinya biar posisinya sesuai dengan alasnya, posisi teks maksudnya, sesuai dengan background. Ubah posisinya dengan cara tekan P, lalu sesuaikan lagi posisinya sampai menemukan hasil yang maksimal. Kemudian ubah rotasinya dengan cara tekan R. Kemudian sesuaikan lagi orientasi X, Y, Z rotationnya sampai menemukan komposisi yang pas. Setelah dirasa cukup, selanjutnya kita preview hasilnya. Pergi ke timeline dan klik space di keyboard. Untuk menambah esensi natural dari video 3D tracking ini, kita tambahkan fast blur. Caranya, pergi ke Effect and Preset, ketik fast blur. Lalu drag fast blur ke bagian teks COVID-19. Kemudian di bagian effect control, kita ubah blurriness-nya menjadi 3 saja. Tekan enter, kemudian pergi ke timeline untuk preview. Klik tombol space untuk play. Inilah hasilnya dari 3D tracking dengan objek teks. Sangat basic memang. Terima kasih telah menonton and till you next time.